Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hirnisa. Saya berasal dari jurusan Arsitektur D4 Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan yang telah saya buat. Pada kali ini, saya merancang kantor kecamatan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kantor kecamatan itu? Apakah kecamatan adalah kantor pemerintahan atau suatu tempat dari komunitas masyarakat yang menetap pada wilayah tertentu? Baiklah, di sini kita akan bahas secara bersama-sama. Kantor kecamatan. Kantor kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, kabupaten, dan daerah kota. Sebagaimana dalam definisi ini, maka kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten, maupun kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Ada pula fungsi dari kantor kecamatan. Yang pertama, kantor kecamatan itu dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Misalnya, pembuatan KK, pembuatan KTP, dan sebagainya. Yang kedua, kantor kecamatan dapat mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, misalnya UKM, BUMDes, dan lain-lain. Yang keempat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan. Lalu, kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah daerah tingkat kedua. Sebuah kecamatan itu dipimpin oleh seorang camat. Di Indonesia, sebuah kecamatan ataupun kabupaten adalah pembagian dari kabupaten ataupun kota. Pada gambar di atas itu merupakan daftar kecamatan. Daftar ini dibuat berdasarkan peraturan kementerian di dalam negeri, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, dan 74.957 desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya, mengenai lokasi tapak di kantor kecamatan. Pada kantor kecamatan ini, saya memilih lahan di Jalan Abdul Rahman Saleh, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Alasan saya memilih lahan di sini, yang pertama, lahan ini memiliki tempat yang strategis, tidak jauh dari pusat kota. Yang kedua, kebutuhan kantor camat di sekitar lokasi ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, lahan ini terbilang cukup luas. Dengan peraturan RT RW Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033, garis sempadan bangunan ataupun GSB 10 meter dari Rumija. Luas lahan ini 1.184 meter. Koefisien dasar bangunan ataupun KDB ialah 60%. Koefisien lantai bangunan ataupun KLB 2,4%. Koefisien daerah hijau ataupun KDH yaitu 40%. Mengenai kesimpulan dari seluruh analisis. Yang pertama, analisis matahari. Seperti yang saya ketahui, di kota Pontianak ini memiliki udara yang cukup panas. Ada baiknya kita melakukan pencegahan tersebut dengan cara melakukan penambahan vegetasi di sekitar site. Lalu, bisa juga dengan melakukan penambahan sun shading di tepi bangunan agar ketika ada cahaya matahari yang masuk, itu dapat dikurangi dengan penggunaan sun shading. Lalu, pada dinding maupun plafon itu dapat menggunakan material yang tidak menghantarkan panas agar membuat udara yang terdapat di dalam bangunan tersebut tidak terasa panas.
Selanjutnya, ada analisis drainase. Seperti yang saya ketahui juga, di kota Pontianak ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan juga sering terjadi banjir di titik-titik tertentu di kota Pontianak. Ada baiknya kita melakukan pencegahan tersebut dengan cara melakukan penambahan paving block dan sumur resapan di sekitar site. Selanjutnya, ada analisis vegetasi. Kita dapat melakukan penambahan tanaman hias di depan site agar membuat site itu terlihat indah. Dan juga kita juga dapat menambahkan pohon akasia agar membuat site tersebut terlihat rindang maupun sejuk. Lalu ada analisis kebisingan. Seperti yang saya ketahui, di sekitar tapak tersebut, kebisingan tingkat tinggi itu berasal dari arah jalan raya. Dan juga kebisingan tingkat sedang itu berasal dari kiri dan kanan side. Lalu, kita dapat mencegahnya dengan cara menambahkan peredam suara di dalam bangunan seperti busa dan lain-lain. Dan juga kita dapat menambahkan vegetasi ataupun bisa juga dengan cara melakukan peletakan bangunan yang jauh dari sumber noise. Selanjutnya ada analisis aksesibilitas. Ada baiknya kita memisahkan ataupun membagi jalur akses menjadi dua, yaitu jalur akses masuk dan juga jalur akses keluar. Dan di sini saya memisahkan kedua jalur akses tersebut. Jadi, jalur akses masuk itu terdapat di depan bangunan dan juga jalur akses keluarnya terdapat di samping kanan bangunan. Selanjutnya, ada analisis aromatik. Seperti yang saya ketahui, pada lokasi ini terdapat 4 sisi parit, yaitu depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang mana parit tersebut akan menyebabkan aromatik yang tidak sedap. Jadi, kita dapat melakukan penambahan vegetasi yang cukup dan juga agar membuat sirkulasi udaranya tersebut disaring oleh vegetasi tersebut. Selanjutnya, ada analisis view ke dalam dan view keluar. Area belakang itu tidak perlu membuat dekorasi yang berlebihan dikarenakan area tersebut tidak nampak oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam kantor kecamatan tersebut. Dan juga pada sisi depan bangunan kita dapat membuat ciri khas pada bangunan agar mudah dikenali, misalnya dengan cara menambahkan bangunan pada sisi depan kanan yang terlihat lebih menonjol. Yang terakhir, pada analisis angin. Agar menjadikan udara itu tampak lebih bersih dan sehat, sebaiknya area set tersebut ditambahkan tanaman hijau yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu plotting ruang, yang mana pada area nomor 1 itu merupakan area parkir, dan yang nomor 17 itu merupakan pos satpam ataupun ruang petugas jaga. Lalu yang nomor 2 itu merupakan ruang publik yang mana itu adalah lobi. Di samping ruang publik terdapat loket yang merupakan semi privat. Lalu yang nomor 4 itu adalah ruang pelayanan. Di samping ruang pelayanan terdapat ruang KTP. Lalu yang nomor 6 dan 7 itu merupakan toilet pria dan toilet wanita. Di samping toilet, di paling pojok itu adalah musola. Di samping musola itu terdapat janitor. Lalu di samping janitor itu terdapat ruang arsip dan ruang tata usaha. Dan nomor 13
Dan nomor 12, 13, 14, 15 itu merupakan ruang kasibak 1, kasibak 2, kasibak 3, dan kasibak 4 yang merupakan ruang privat. Dan yang terakhir, nomor 16 itu merupakan kantin. Selanjutnya, plotting ruang lantai 2 di kantor kecamatan. Lalu, yang nomor 1 itu merupakan ruang wakil camat, yang kedua itu merupakan ruang camat, yang mana kedua ruangan tersebut termasuk ruang privat. Lalu yang nomor 3 dan nomor 4 itu merupakan toilet pria dan toilet wanita yang merupakan ruang servis. Selanjutnya, yang nomor 5 dan nomor 6 itu merupakan kasubag 1 dan kasubag 2. Lalu yang nomor 7 itu merupakan aula pertemuan yang merupakan ruang publik. Dan yang ke-8 itu terdapat ruang arsip yang terletak di samping aula pertemuan. Selanjutnya, yang paling terakhir itu adalah ruang sekretaris camat yang merupakan ruang privat. Selanjutnya, pada konsep bentuk bangunan ini. Di sini saya terinspirasi dari bentuk persegi, yang mana pada bentuk persegi ini saya melakukan penambahan bentuk di depan bangunan tersebut, yaitu persegi panjang, yang mana ini bertujuan untuk membuat bangunan tampak lebih menonjol di sisi depan. Selanjutnya, pada side plan. Pada area lahan ini itu luasnya sekitar 1180-an sampai 1190-an. Jadi panjangnya itu sekitar 35 dan lebarnya itu sekitar 34 meter. Lalu pada bangunan ke belakang itu jaraknya sekitar 2 meter dan bangunan ke samping ke lahan itu sekitar 3 meter dan dari bangunan ke depan site itu sekitar 13 meter dari arah kantin. Selanjutnya, pada denah lantai 1 ini, bangunannya itu memiliki panjang 29 meter dan memiliki lebar 28 meter. Yang mana pada denah ini terdapat lobi, loket, terus ruang pelayanan, ruang KTP, WC, WC pria dan WC wanita, terus terdapat musola, janitor, ruang arsip, ruang tata usaha, ruang kasibag 1, kasibag 2, kasibag 3, dan kasibag 4. Lalu terdapat juga kantin di dalam bangunan ini. Untuk denah pada lantai 2 ini panjang dan lebarnya juga sama dengan lantai 1, yaitu memiliki panjang 29 meter dan lebar 28 meter. Di lantai 2 ini terdapat ruang camat, ruang wakil camat, ruang sekretaris camat, terus ruang arsip, ada juga aula pertemuan, ruang kasibag 1, terus WC wanita, WC pria, dan kasubag 2. Baiklah, ini merupakan draft yang mana terdapat gambar tampak belakang dan tampak depan dari kantor kecamatan tersebut. Selanjutnya terdapat juga draft tampak samping kanan dan tampak samping kiri dari kantor kecamatan. Lalu terdapat draft potongan yang mana terdapat potongan BB skalanya 1:100 dan terdapat juga draft potongan AA yang mana skalanya juga 1:100. Selanjutnya ini merupakan gambar hasil dari kantor kecamatan tersebut. Baiklah, dapat kita lihat bahwa inilah bangunan hasilnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.